Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Project Code. Channel ini membahas seputar edukasi networking maupun programming. Pada video kali ini saya akan bahas latihan persiapan uji kom khususnya jurusan TKJ tahun 2023. Dimana pada tutorial kali ini kita merujuk ke soal uji kom paket 4 tahun 2020 dan tahun 2021 yang kemarin. Untuk soal uji kom 2023 itu masih belum ada. Biasanya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, soal uji kom yang resmi itu munculnya pada bulan Februari. Nah, mudah-mudahan setelah kita bahas paket uji kom tahun sebelumnya, kita mempunyai bekal yang baik, persiapan yang baik, dan mental yang baik untuk menghadapi uji kom TKJ tahun 2023. Oke guys, langsung saja simak video tutorialnya. Baik, ini bisa dilihat. Pertama kita lihat dulu topologinya. Saya akan menjelaskan topologinya secara garis besarnya saja. Berarti intinya ada dua buah jenis jaringan, jaringan LAN atau jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel wireless. Header 1 DHCP client, kita minta header 2 nya IP ini 7.1, kemudian di DHCP server disebar IP nya ke klien sebanyak 100 klien atau sebanyak 100 IP nantinya. Nah, untuk header 3 IP nya 8.1 sama DHCP server dan sebanyak 100 klien juga sama dengan header 2. Nah, lihat di bawah ada ketentuan-ketentuan soalnya. Soal yang pertama, blocking IP header 2 rank IP 192.168.7.2 sampai dengan 192.168.7.50 tidak bisa ping ke IP router. Nah, IP router itu yang mana? IP header 2 atau gateway-nya yaitu 192.168.7.1. Nah, soal yang kedua, blocking IP header 2 rank 7.51 sampai 7.100 tidak bisa ping ke IP client header 3, yang ini berarti 8 titik sekian. Yang ketiga, setting logging masuk ke disk. Yang keempat itu blocking situs, biasanya dari tahun ke tahun situs yaitu linux.org. Nah, nanti pada praktek di lapangannya atau teknisnya itu biasanya opsional. Kalian itu bebas menentukan situs apa saja yang ingin kalian blok. Untuk soal nomor 5 dan 6 itu blocking extension MP3 dan MKV. Soal nomor 7 membuat SSID Wi-Fi. Jadi nanti kalian membuat SSID atau nama Wi-Fi sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, nomor 8 buat voucher WiFi sebanyak 10 user. Baik, kita langsung saja ke Winbox-nya. Siapkan Winbox dan Mikrotik yang sudah direset bersih ya. Buka Winbox-nya. Nah, siapkan. Konfigurasinya sudah direset, benar-benar bersih. Di sini checklist reset, berhubung saya udah ya. Langkah pertama DHCP client. Nah, ini kita minta IP dulu. Caranya sama, header 1 apply oke. Nanti dikasih IP secara otomatis sama providernya sesuai jaringannya. Dan di sini dapatnya 192.168.43.25. Langkah selanjutnya kita setting atau tambahkan address header 2 192.168.7.1 prefix 24. Ininya header 2 untuk LAN, jaringan LAN. Apply oke. Tambah lagi header 3 nya 192.168.8.1 prefix 24. Header 3 apply oke.
Nah, perhatikan untuk IP ini tuh cuman gambaran saja. Nanti kalian disesuaikan dengan soal yang dipintanya. Baik, berarti penambahan IP sudah, header 1, header 2, header 3 bisa dicek, sip, udah. Nah, kemudian kita kasih IP kliennya sebanyak 100, baik itu header 2 maupun header 3 dengan cara DHCP server. Ini next. Nah, pada di bagian addresses to give out, kalian jangan langsung next, tapi ketikan 100 misalnya. Next lagi, next. Oke. Untuk klien header 3-nya sama, next lagi. Ininya dirubah jadi 100. Next. Oke. DHCP server udah, kita setting NAT agar terkoneksi ke internet. Ininya SRC NAT. Port interface-nya pilih header 1 ya. Action-nya pilih mass query. Kemudian apply. Oke, sip. Ini close dulu. Sip. Header 1, 2, 3 udah, DHCP juga udah. Nah, sekarang kita ke blocking IP. Langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini. Blocking IP header 2 rank 7.2 sampai 7.50 tidak bisa ngeping ke 7.1. Sip. Namun, sebelum kita blocking IP header 2, kita pastikan dulu komputernya sudah terkoneksi internet. Ini kita pastikan lagi komputernya sudah terkoneksi internet. Nah, di sini saya menggunakan OS virtual ya, karena OS yang saya pakai itu Windows 10 dan biasanya untuk di Labcom itu kebanyakan OS Windows 7, maka saya menggunakan OS virtual. Dicek dulu komputernya ini sudah dapat IP atau belum. IP header 2 enggak sesuai segmennya. Sip, ini udah. IP-nya dapat 7.100. Oke. Kita bahas atau jawab soal nomor 1 di sini. Nah, blocking IP header 2 rank 192.168.7.2 sampai dengan 192.168.7.50. Berarti IP komputer kita itu harus 7.2 sampai 7.50. Itu bebas. Mau 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai 50, awas tuh. Dan tidak bisa ngeping ke 7.1. Kita coba ping dulu, ping ke IP 7.1 sebelum diblokir, berarti harusnya reply ya. Coba kita buka CMD nya. Ping 192.168.7.1. Ini kita ping ke 7.1 sebelum diblokir, berarti harusnya reply from atau terhubung. Nah, sip. Nah, sekarang yang kita lakukan merubah IP sesuai dengan soal 7.2 sampai 7.50. Itu bebas, mulai dari 2, jangan lebih dari 50. Nanti pada saat ngeping ke 7.1 keterangannya bukan reply from tapi request timeout gitu. Nah, berhubung IP komputer ini dapatnya 7.100, ini bisa dilihat, maka kita rubah IP-nya secara manual di sini, properties,
IP 4. Nah, untuk bagian obtain ini berarti IP otomatis atau DHCP client. Nanti kan hasilnya tadi dapat 7.100. Berhubung kita pengen jawab soal nomor 1, IP-nya itu mulai dari 2 sampai 50. Jadi pilih use the following. 192, 168, 7. Nah, ini belakang angka ini bebas mulai dari 2 sampai dengan 50. Ingat-ingat. Entah mau 3, 4, 5, 6, 10, asal jangan melebihi 50 gitu. Misal 13. Subnet masknya diklik otomatis. Nah, gateway-nya itu jalurnya, gerbangnya 7.1 berarti. Nah, ini DNS Google 88. Sip. Kita oke. Kita oke lagi. Kita detail. Nah, lihat IP-nya udah 7.13, berarti sudah termasuk di kriteria soal yang ini. 7.2 sampai dengan 7.50 yang ini. Nah, coba kita ping ke IP yang 7.1. Nah, tadi sebelum kita blokir harusnya ini reply from, nanti setelah kita blokir hasilnya request timeout. Sip. Untuk itu kita ke MikroTik, ke firewall, filter rules, tambahkan, kasih komen dulu, blocking IP header 2 192.168, oh jangan ini deh, 7.2 sampai 7.50 biar gak panjang. Klik OK. Change-nya input, source address-nya yang tadi itu 92.168.7.2 sampai dengan 192.168.7.50. Nah, IP komputer kita IP-nya 7.13, berarti sudah termasuk di dalamnya ya. Sip. Protokolnya rubah jadi ICMP, actionnya jadi drop. Sip. Apply. Oke. Nah, kita coba balik lagi sini. Nah, yang atas kita ping sebelum diblokir, hasilnya reply from. Benar berarti. Nah, sekarang coba kita ping ke 7.1, harusnya RTO, requesting out. Kita enter. Nah, request timeout. Berarti untuk soal nomor 1 berhasil terjawab. Sip. Ini kita close atau tunggu dulu sampai beres. Dia request timeout. Sip. Close, balik lagi ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu nerusin dari IP yang soal nomor 1. Mulai dari 51 sampai dengan 100, berarti bebas. Entah itu 52, asal jangan lebih 100 gitu. Caranya sama, berarti si komputernya harus disesuaikan dengan IP dari kriteria soal ini gitu. Nah, asalnya kan 7.13. Nah, kita rubah mulainya dari 51 sampai 100. Mau 80, mau 50, mau 55, itu bebas. Mulainya 51, jangan melebihi 100. Contoh 65. Apply. Oke, sip. Cek lagi. Sip, 7.65, berarti si komputer ini sudah IP-nya sudah sesuai dengan kriteria soal nomor 2. Sip. Balik lagi ke MikroTik. Kita tambahkan lagi untuk pemblokirannya. Change-nya pilih forward,
src address-nya 192.168.7.51 sampai dengan 192.168.7.100. Nah, destination-nya dia kan tidak bisa ngeping ke header 3, berarti header 3 IP-nya 192.168.8.0 IP network header 3 / atau prefix 24. Protokolnya ICMP. Sip. Action-nya pilih drop. Komennya berarti blocking IP header 2.51 sampai dengan 7.51 sampai dengan 7.100. Sip. Oke. Apply. Oke. Sip. Kita pengujian. Nah, coba kita ping ke salah satu IP dari jaringan header 3. Kan header 3 itu 192.168.8.1 sampai 100. Coba kalian bebas mau ke berapa. Contoh 99. Nanti pada saat di enter harusnya requesting out karena sudah terblokir. Oke, sip. Berarti untuk soal nomor 2 sudah terjawab. Hasilnya request team out. Ini close. Kita coba kembalikan lagi ke DHCP client biar IP-nya otomatis. Obtain. Oke. Klik OK. Sip. Klik kanan, status, detail, IP-nya pasti ujung 7.100. Oke, sip. Apa? Berarti soal nomor 1, 2 udah terjawab. Sekarang kita ke soal nomor 3. Setting logging masuk ke disk. Oke, caranya seperti ini. Simak baik-baik. Seperti biasa di menu filter rules, ininya tambahkan, kemudian change-nya forward, action-nya pilih log, ini di checklist, ininya akses ke router, gitu. Apply. Oke. Nah, kemudian masuk ke sistem, kemudian ada logging. Nah, tambah ininya prefixnya, akses, samain kayak tadi ke router. Nah, ini memorinya pilih disk, apply. Oke, sip, sudah. Ini dikasih keterangan dulu, lupa biar lebih setting, biar nggak bingung, ada keterangan setting logging. Oke, sip. Nah, kita bisa lihat di log di sini. Nah, akses ke router, sip. Berarti soal nomor 3 sudah kejawab. Nah, biar mempercepat video, kita akan jawab soal 4, 5, 6. Soal nomor 4 berarti blocking situs linux.org, nomor 5.mp3, nomor 6.mkp. Sip. Kita balik lagi, kasih keterangan blocking situs linux.org. Klik OK. Ininya forward. Di menu advance kalian masukkan situsnya di konten linux.org. Actionnya pilih drop.
Kalau udah apply. Oke, sip. Itu menjawab pertanyaan soal 4. Tambahkan lagi, kita blocking.mp3. Oke, ininya forward, kontennya .mp3, actionnya pilih drop, apply. Oke, satu lagi .mkp nya, forward, menu advance, kontennya .mkv, actionnya drop, apply. Oke, sip. Oh, ini belum dikasih keterangan biar lebih jelas. Blocking mkv biar memperjelas. Sip. Blocking IP header 2 udah, logging situs mp3 mkv. Berarti untuk soal 1 sampai 6 itu sudah terjawab, tinggal pembuktiannya bahwa situs linux.org ini benar-benar terblokir atau enggak. Kita coba buka komputernya. Buka browsernya. Browsernya disesuaikan, mau Mozilla mau Google Chrome itu bebas. Nah, tapi yang harus diperhatikan, setelah masuk browser kalian itu wajib menghapus riwayat dulu. Riwayat. Hapus. Nah, kita tambahkan. Kita coba masukkan situs yang tadi di blok, linux.org. Enter. Sambil tipsnya, setelah membuka situs yang sudah terdaftar terblokir, kalian cepat-cepat tab baru, kalian buktikan buka situs yang tidak terblokirnya, misal Facebook. Enter. Nah, berarti kan connect ada. Kemudian YouTube, enter lagi, connect ada, sip. Tuh. Kalau Linux, lihat halaman ini tidak berfungsi. Sip, berarti sudah terjawab. Facebook ada, YouTube ada. Oke. Sip. Nah, untuk pengujian .mp3.mkp ini bisa di skip aja, soalnya memerlukan download. Misalnya MP3 berarti harus download lagu. Kalau MKV biasanya download film gitu. Berarti kita lanjut ke membuat SSID WiFi dengan nama sendiri. Oke, atau kita buat SSID dulu sama voucher nanti. Berarti kita setting hotspot header 3. Sip. Kembali. Ini sudah, berarti kita pindah menu ke menu IP, hotspot. Kita bikin server dulu, hotspot setup, pilih headernya header 3, next lagi, kliennya udah otomatis 100 sesuai dengan soal, next lagi, next. Nah, DNS name diingat-ingat, contoh ujicom 2023.net, ini bebas. Klik next lagi, next. Oke, sip. Ini sudah jadi nama servernya hotspot 1 buat nanti kita bikin voucher di Excel. Nah, setelah servernya jadi, kita bikin user profile-nya. Untuk contoh, misalnya sistem voucher kan ada 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari, per hari juga bisa. Nah, kita ambil salah satu aja deh. Ini bisa ditambahkan, contoh 1 jam aja. Udah. Kalau yang lainnya dibiarkan aja, klik apply, kemudian oke, sip.
untuk mikrotiknya sampai sini, kita beralih ke Excel untuk pembuatan voucher WiFi. Kita buka Excel. Bentar. Kita close dulu ini di close dulu. Kalian buka Microsoft Excel-nya. Informasi tambahan, karena di sini menggunakan Mikrotik RB941 itu tidak mendukung user manager ya. Jadi alternatifnya kita membuat voucher WiFi menggunakan software lain, yaitu Excel. Nah, ada versi yang Mikrotik RB951 itu tidak perlu menggunakan Excel, jadi sudah include di dalamnya ada fitur userman atau user manager. Sip, baik, perhatikan. Di sini kita masuk ke bagian pembuatan voucher menggunakan Excel. Yang pertama itu ada profile. Profilnya itu diisi sama 1 jam yang tadi dibuat. Ada server. Server itu yang tadi hotspot 1. Hotspot 1. Kemudian ada limit uptime. Misalnya profilnya 1 jam ya, limit uptime-nya 1 jam. Dalam format bahasa Inggris yaitu 1H. Host. Nah, kemudian username. Kemudian ada password. Nah, sip. Nah, di sini untuk username itu bebas ya. Misalnya bebas 1, bebas 2, bebas 3, bebas 4, bebas 5, bebas 6, ini bebas 7, ini bebas maksudnya ya, bebas 8, bebas 9, bebas 10. Jadi untuk username itu kalian mau ngacak mau itu terserah kalian, asal ya yang sulit lah biar ada security-nya. Ini hanya sekedar contoh. Username-nya bebas 1, 2, 3 karena kita di soal disuruh bikin voucher sebanyak 10. Nah, untuk passwordnya kita menggunakan number aja, menggunakan rumus Rand Bedwin atau ngacak number. Ininya 1000. Oke. Enter. Sip. Ditarik sejajar sama username. Oke, nah perhatikan ini rumusnya sama dengan kutip 2 add disable sama dengan no, name sama dengan kutip 2 dan cell name itu yaitu A5. Lihat langsung aktif, dan kutip 2 spasi password sama dengan kutip 2 dan berarti sel password B5 dan kutip 2 limit uptime sama dengan kutip 2 dan berarti selnya C2. Nah, perhatikan mulai dari limit uptime itu menggunakan absolute atau nilainya tidak berubah-ubah yang disimbolkan dengan $. Caranya kalian tekan di keyboard, cari F4. F4 bukan F sama 4 ya, awas. F4 bisa diperhatikan langsung muncul $, kemudian dan kutip 2 spasi profile sama dengan kutip 2 dan berarti A2, selnya A2, absolute lagi F4 dan kutip 2 terakhir server sama dengan kutip 2 dan B2 F4, nggak pakai
dan sama kutip juga, udah langsung di enter. Sip, udah jadi. Klik di sini pojok, tarik sesuai dengan sejajar dengan username dan password. Kalau udah, klik kanan, copy. Kita kopikan ke Notepad, cari Notepad, kemudian klik kanan, paste. Sip. Klik kanan, select all, klik kanan, copy. Kita copy ke Winbox-nya. Oke, berarti buka lagi Winbox-nya, mohon maaf, tadi di close. Di sini connect. Nah, sip. Kita cek dulu, sip, benar. Nah, kita akan kopikan ini, voucher ini berupa perintah ini, nanti hasilnya berbentuk voucher dan sudah terimport ke Mikrotik-nya. Caranya masuk ke IP, hotspot, user. Nah, nanti pada saat diimport, kalau berhasil, vouchernya muncul di sini. Oke, caranya kita ke new terminal dulu, ketikkan IP, hotspot, spasi user, enter, kemudian klik kanan, paste, sip, enter. Nah, tuh kan, nih udah ada. Ya, oke, berarti import dari Excel ke Notepad, dari Notepad ke Mikrotik itu sudah masuk ke Mikrotik. Sip. Kita lihat lagi ke soal. Oke, sudah semua ya, soal nomor 1 sampai 8 sudah semua. Nanti paling di video selanjutnya kita akan bahas sharing printer sama sharing data. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.